Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini kami dari kelompok 6 kelas TIPA D 2018 akan membahas alur cerita dari drama yang berjudul Unsung Cinderella Midori the Hospital Pharmacist. Drama ini berjumlah 11 episode yang mulai tayang pada 16 Juli 2020 dan berakhir pada 24 September 2020. Menceritakan tentang Aoi Midori dengan pekerjaannya yang telah ia jalani selama 8 tahun sebagai seorang apoteker di rumah sakit. Tanpa terlalu banyak spoiler di awal, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. みんなそれぞれの大切な日常があって、これからもそれぞれの未来が続いていく。それを守っていくのが、私たち薬剤師の仕事だ。Awal episode 6 kita diperlihatkan para apoteker melakukan bimbingan atau konseling obat sambil mendengarkan cerita para pasien manula. Setelah selesai melakukan konseling obat, apoteker Midori yang hendak pergi tiba-tiba mendengar suara sesuatu terjatuh. Rupanya seorang wanita parubaya ambruk di lantai. 大丈夫ですか？大丈夫ですか？救急車行きます。お願いします。どこが痛み？ Apoteker Aoi dan kedua rekan sejawatnya segera menghampiri dan membantu memanggil ambulans untuk segera membawa wanita parubaya tersebut ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, wanita parubaya tadi yang bernama Ogawa Sanae pun ditangani oleh dokter. Dokter mengatakan, Ogawa Sanae mengalami demam, sakit perut, dan diare. Karena merasa ini bukan penyakit biasa, maka dokter memutuskan pasien harus dirawat di rumah sakit. Setelah dokter pergi, apoteker Midori kemudian mendekati dan memperkenalkan dirinya yang seorang apoteker kepada pasien, serta memberikan Lactomin dan Levofloxacin. Sebelum lanjut ke ceritanya, ada baiknya kita mengenal apa itu Lactomin dan Levofloxacin. Yang pertama, Lactomin. Lactomin itu merupakan probiotik. Probiotik atau yang biasa disebut bakteri baik diyakini mampu meredakan diare dengan cara menyeimbangkan jumlah bakteri baik dan bakteri jahat yang hidup di sistem pencernaan. Kemudian Levofloxacin yang merupakan antibiotik diberikan untuk mengatasi diare pada pasien yang menunjukkan tanda dan gejala diare, infeksi seperti demam. Levofloxacin juga sering diresepkan karena kemampuannya mempercepat waktu penyembuhan dan dapat ditoleransi baik oleh tubuh. Selain itu, apoteker Aoi juga menanyakan apakah pasien Ogawa Sanae sedang menjalani pengobatan. Pasien Ogawa menjawab tidak. Dia sedang tidak menjalani pengobatan. Kemudian pasien itu bertanya, apa akan ada masalah jika dia sedang menjalani pengobatan kemudian menerima pengobatan yang lain? Apoteker Aoi menjelaskan, obat jika diminum bersamaan mungkin akan melemahkan efeknya. ありますか？飲んでいたら何か問題があるんですか？一緒に飲むと効果が弱くなってしまう薬もあるんです。体に害になるものも。ありません。薬は何も飲んでいません。 Apa yang baru saja apoteker Aoi jelaskan adalah hal yang selama ini kita kenal dengan interaksi obat. Interaksi obat dapat didefinisikan terjadinya suatu efek apabila obat diberikan bersamaan dengan obat lain. Interaksi seperti ini juga dapat terjadi antara obat dengan makanan, obat dengan minuman, obat dengan obat herbal, atau obat dengan zat kimia lain. Selanjutnya, terlihat dokter yang menangani pasien Ogawa sedang berdiskusi dengan apoteker Aoi. Dokter menyatakan pasien Ogawa masih demam, sakit perut, dan diare. Sakitnya tidak kunjung membaik. Apoteker Aoi mencurigai jika pasien terkena kanker. Namun dokter mengatakan hasil CT scan dan pindai tumor menunjukkan hasil yang normal. Kemudian dokter meminta spesimen pasien Ogawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di sisi lain, apoteker Aoi mendiskusikan keadaan pasien Ogawa dengan rekan sejawat sesama apotekernya. Apoteker Aoi menduga jika pasien Ogawa menderita pseudomembranous enterocolitis. もしかしてクロストリジウム腸炎ですか？ Membranous enterocolitis adalah kondisi di mana terjadi pembekakan dan peradangan pada usus besar yang disebabkan pertumbuhan secara berlebihan bakteri Clostridium difficile. Hal ini dapat terjadi jika seseorang mengkonsumsi antibiotik secara berlebihan.
Untuk memastikan dugaannya, apoteker Aoi menanyakan kembali kepada pasien apakah pasien mengkonsumsi antibiotik, dan jawabannya pun tetap sama. Pasien mengatakan tidak. 早苗さん、確認なんですが、本当にお薬飲んでなかったんですよね。もういいかしら。 Apoteker Aoi tidak menyerah untuk membuktikan dugaannya. Dia meminta bantuan pada teman sejawat sesama apotekernya yang bekerja di apotek di sekitar tempat tinggal pasien Ogawa untuk memberi informasi apakah pasien Ogawa sering menebus atau membeli obat antibiotik. Dan ternyata 処方されてた。小川早苗さん、いろんな調剤薬局でここ数年ずっと薬を受け取り続けていました。どんな薬ですか？抗生剤のスルタミシリン。やっぱり抗生剤。 hasil spesimen pasien Ogawa Sanae menunjukkan adanya toksin CG, yaitu toksin dari bakteri penyebab Pseudomembranous colitis. Dengan dasar ini, pasien diberikan metronidazole yang merupakan salah satu dari 2 antibiotik yang banyak digunakan pada kasus infeksi Clostridium difficile. Kemudian untuk dosis metronidazole 250 mg 4 kali sehari selama 10 hari. Salah satu pertimbangan dipilihnya metronidazole adalah karena obat ini diabsorpsi melalui saluran gastrointestinal dengan baik dan juga harganya yang murah. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, keadaan pasien berangsur membaik dan pasien bisa menjalani kehidupan dengan normal kembali. Dari drama ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa agar pengobatan berhasil dibutuhkan kerjasama antara elemen-elemen yang berperan, baik itu dokter, apoteker, perawat, maupun pasien itu sendiri. Pasien Ogawa Sanae awalnya tidak kooperatif dengan memberikan informasi tentang kondisinya, sehingga perawatan awal yang diberikan mengalami kegagalan. Dalam hal ini, peran apoteker sangat dituntut untuk menjalankan tugasnya yang meliputi penelusuran riwayat penggunaan obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Hal tersebut dilakukan bukan untuk menyaingi seorang dokter ataupun sejawat kesehatan yang lain, melainkan untuk bekerja sama memberikan sumbangsi ilmu guna kepentingan pri-kemanusiaan agar mencapai tujuan penggunaan obat yang rasional. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.